Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi ishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah, bunda, solih dan soliha SDIT Baitul Jannah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah anak-anak yang solih dan soliha Umi di rumah tetap melakukan puasa di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam tak lupa kita anjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini untuk pengantar kita berbuka, Umi akan menyampaikan sedikit kulutum, judulnya menebarkan salam. Salam berasal dari kata salimah yaslamu salamatan, yang berarti selamat dan bahagia. Dalam kaidah syariatnya, salam sering diucapkan dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga keselamatan tercurah kepadamu. Kata salimah muncul kata aslama yang bermakna menyelamatkan, mendamaikan. Dari kata aslama ini muncul nama Islam sebagai agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bermakna lagi, berarti tujuannya Islam itu menyelamatkan seorang muslim di dunia dan di akhirat. Dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 54, Allah Ta'ala berfirman, apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah Salamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mendapatkan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-An'am ayat 54. Nah, betapa mulianya orang-orang yang mengucapkan salam. Selain telah mendoakan keselamatan untuk orang lain, dia juga telah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan tidak akan sempurna iman kalian hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kalian pada sesuatu yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai, yaitu sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, sebarkanlah salam, niscaya kalian akan selamat. Hadis riwayat Ahmad. Nah, apa sih manfaat dari mengucapkan salam? Ternyata banyak sekali. Mengucapkan salam itu, yang pertama, kita mendapatkan keutamaan berzikir karena kita menyebut nama Allah. Nah, ketika kita menyebutkan nama Allah, berarti kita sudah mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua, terjalinnya persaudaraan dan kasih sayang antar sesama muslim. Karena kita sudah mengucapkan salam baik dengan orang yang tidak dikenal dan kita tahu dia itu adalah muslim, maka kita sudah menambah saudara. Yang ketiga, mendapatkan doa keselamatan dari orang lain. Nah, ketika kita mengucapkan salam, berarti ada orang yang akan menjawab salam kita. Dan ingat, orang yang menjawab salam itu hukumnya adalah wajib, ya. Kemudian yang keempat, menghapus penyakit hati seperti iri, hasad, dengki, sombong, keras hati. Karena dengan kita mengucapkan salam baik dengan orang yang tidak kita kenal dan dia muslim, kita itu sudah merontohkan kesombongan yang ada di dalam diri kita. Yang kelima, mendapatkan pahala dakwah menebarkan salam. Namanya berdakwah, walaupun satu ayat itu di dalam Islam sudah mendapatkan yang namanya pahala, ya. Kita dengan mengucapkan salam, kita sudah berdakwah kepada orang lain. Kemudian yang keenam, dilingkupi rahmat dan keberkahan dari Allah Ta'ala. Karena kita mengucapkan salam, maka berarti kita nanti insya Allah akan dirahmati oleh Allah Ta'ala.
Nah, dan sebagai seorang muslim pun seperti yang Umi bilang tadi, kewajiban kita itu adalah menjawab salam, ya. Selain mengucapkan salam, kita juga wajib menjawab salam ketika ada seorang muslim itu mengucapkan salam kepada kita, ya. Hukumnya wajib, dan itu menjadi kewajiban kita ketika ada yang mengucapkan salam kepada kita. Jika ada orang yang memberi salam, jawablah salam itu. Atau bahkan lebih baik lagi kalau kita menjawab, kalau ada yang assalamualaikum gitu, nah maka kita balas dengan yang lebih baik lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu artinya semoga Allah juga memberikan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan kepada kalian. Nah, ada 6 golongan, ya, 6 golongan orang yang tidak diwajibkan untuk menjawab salam. Diingat ya, ada 6. Nah, yang pertama itu adalah orang yang mati. Kalau orang yang mati bagaimana harus menjawab salam? Sedangkan mereka berdiri saja, membuka mata saja tidak bisa. Yang kedua, orang yang tertidur. Yang kita ketahui kalau orang tertidur itu antara sadar dan tidak sadar, ya. Nyawanya separuh. Yang ketiga, orang gila atau gangguan mental. Namanya orang gangguan mental berarti bagaimana dia menjawab salam kita, sedangkan dengan dirinya saja dia tidak sadar gitu. Kemudian orang yang tuli. Kalau orang yang tuli itu tidak bisa mendengarkan salam kita kecuali dengan bahasa isyarat, dan hanya orang-orang yang bisa mengerti saja yang bisa. Yang kelima, orang bisu. Nah, orang bisu juga sama seperti orang tuli. Dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata atau dengan lisannya. Yang terakhir adalah orang kafir, ya. Kita tidak bisa namanya mengucapkan salam kepada mereka, ya. Berbeda salamnya ketika kita mengucapkan salam dengan orang-orang kafir, dan mereka pun tidak wajib untuk menjawab. Nah, jika kita enggan untuk menjawab salam, yang diberikan orang kepada kita, maka apakah kita termasuk dari 6 golongan tersebut? Nah, jadi biar kita tidak termasuk dari 6 golongan tersebut, ketika ada yang mengucapkan salam kepada kita, jawablah dengan santun. Nah, ayah bunda soleh dan soleha SDIT Baitul Jannah itu tadi tentang menebarkan salam. Jadi mulai dari sekarang mari kita menebarkan salam, baik dengan orang yang dikenal maupun tidak dikenal, karena salam itu merupakan bagian dari dakwah. Terima kasih yang sudah mendengarkan kultum atau pengantar berbuka dari Umi Mahila, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, kemudian bahasanya tidak tertata. Sekali lagi Umi mohon maaf pada Allah, Umi mohon ampun. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.